Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi kita Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pegangan atau pedoman hidup umat manusia di dunia. Orang gemar membaca Al-Quran, hatinya akan tentram dan damai karena ia selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Al-Quran akan menjadi penerang di alam kubur dan selalu mendampinginya sampai ia masuk ke dalam surga. Dalam suatu hadis Nabi SAW dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut memerintahkan kepada umat Islam agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita, karena kelak Al-Quran akan menjadi sahabat baik di alam kubur maupun di akhirat. Jika kita sudah bersamanya sejak di dunia, bila kita menjaga kelestariannya dengan membaca dan berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran akan menjaga kita dengan memberikan syafaat atau pertolongan di akhirat kelak. Kalimat bacalah Al-Quran dapat dipahami sebagai perintah untuk membaca secara tekstual maupun perintah tadabbur isi kandungannya. Mayoritas ulama memahami perintah ini dengan membaca secara tekstual secara istiqomah setiap hari. Hal ini berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Barang siapa yang membaca Al-Quran siang atau malam 50 ayat, niscaya tidak tergolong orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat, niscaya tergolong orang yang taat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran 200 ayat, niscaya Al-Quran tidak akan menghujatnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Sindi. Kalimat memberi syafaat kepada pembacanya menunjukkan kehadiran Al-Quran pada hari kiamat sebagai sahabat sejati pembacanya dengan tampil sebagai pemberi syafaat. Pada hari itu Al-Quran akan tampil mengawal sahabatnya meniti jalan menuju surga. Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, seorang ulama qiraat, fikih, dan sastra Arab asal Al-Azhar Mesir, menjelaskan dalam bukunya Produktif Ilmu Qiraat lembar 2 halaman 125 bahwa syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya di hari kiamat. Syafaat Al-Quran mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka, sedangkan syafaat yang lain mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Artinya, seorang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, ia akan tercegah dan tidak sampai jatuh dalam kobaran api neraka meskipun ia divonis sebagai penghuni neraka.
Sementara orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, maka ia diangkat dari dalam kobaran neraka setelah merasakan panasnya api neraka. Adapun 4 bentuk syafaat Al-Quran di akhirat bagi orang yang dekat dengan Al-Quran, yang mencintai, senantiasa mempelajari, membaca, mentadabburi, menghafalkannya, dan berupaya mengamalkan isinya adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran menjadi tameng dari siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, Amr bin Murrah menjelaskan bahwa Al-Quran akan melindungi pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan, jika manusia masuk ke dalam kubur, kemudian muncul semburan api sebagai siksa kubur yang akan melumatnya dari berbagai arah, maka Al-Quran datang untuk menyelamatkan. Jika manusia masuk ke dalam kubur, tiba-tiba keluar semburan api dari arah kepalanya, lalu Al-Quran datang untuk menghalanginya. Kemudian api itu keluar dari arah kakinya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Kemudian keluar dari samping kanannya, lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu keluar dari samping kirinya, maka datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu api itu bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian? Demi Allah, ia tidak pernah berbuat untukmu." Lalu Al-Quran berkata, "Bukankah dahulu aku di mulutnya?" Maka tidak henti-hentinya melakukan pembelaan untuk menyelamatkan sahabatnya. 2. Memberi mahkota bagi orang tua. Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, antara lain yaitu mengajarkan atau mengenalkan untuk cinta kepada Allah, Rasul-Nya, serta mengajarkan Al-Quran. Bagi para orang tua yang memiliki kemampuan, kepandaian membaca Al-Quran, adalah wajib mengajarkannya kepada anak-anaknya dan membimbingnya bersahabat dengan Al-Quran. Namun bagi para orang tua yang tidak mahir atau tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, adalah wajib menitipkan putra-putrinya kepada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran baca tulis Al-Quran atau kepada ulama yang mengajarkan Al-Quran. Karena mengenalkan Al-Quran adalah kewajiban yang mutlak meski dipenuhi oleh setiap orang tua. Bagi orang tua yang berhasil mendidik putra-putrinya cinta Al-Quran dengan mendawamkan tilawah setiap hari atau menjadi penghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan penghargaan di surga berupa disematkan mahkota yang bersinar terang bagaikan sinar matahari. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang membaca atau menghafalkan Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkan kandungannya, niscaya di hari kiamat kedua orang tuanya disematkan mahkota dari cahaya yang bersinar seperti sinar matahari dan dipakaikan perhiasan yang belum dipakai keduanya di dunia." Lalu keduanya orang tua tersebut berkata, "Mengapa kami dipakaikan seperti ini?" Lalu diseru pada keduanya, "Lantaran anak kalian bersahabat dengan Al-Quran." Hadis riwayat Hakim. 3. Memberi syafaat kepada 10 anggota keluarga. Di antara syafaat Al-Quran yang ketiga adalah akan menjadi penolong bagi 10 anggota keluarganya yang muslim meskipun mereka telah divonis menjadi penghuni neraka. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah
dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa saja yang membaca Al-Quran lalu ia menghafalnya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjadikannya dapat memberi syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya, meskipun semua telah ditetapkan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. 4. Sebagai penentu derajat surga. Ayat-ayat Al-Quran ibarat anak-anak tangga yang akan menghantarkan pembacanya pada tangga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahan suara bacaan Al-Quran di dunia akan mengusik perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala serta kerinduan untuk mendengarkan kembali di surga. Inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pembaca Al-Quran untuk naik ke tangga kemuliaan hingga mencapai anak tangga sesuai dengan akhir ayat yang dibaca di dunia. Semakin bertambah ayat yang dibaca, semakin tinggi pula anak tangga kemuliaan yang dinaiki. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada sahabat Al-Quran, bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya derajatmu di surga menurut akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Amr bin Ash. Syafaat Al-Quran pada hari kiamat adalah nyata dan tidak terbantahkan. Untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang mesti memiliki hati yang terikat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib yang selalu dekat di mata dan juga dekat di hati. Kita dan anak kita menguasai teknologi adalah sangat baik. Kita dan anak-anak kita menguasai banyak bahasa asing juga sangat baik. Kita dan anak-anak kita sukses dalam karir juga adalah sangat baik. Namun demikian, jangan sampai diri dan anak-anak kita bodoh dan jauh dari Al-Quran hingga maut datang menjemput. Sesungguhnya hal tersebut merupakan musibah besar yang jarang dipahami oleh orang-orang Islam. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai untuk senantiasa mencintai, mempelajari, membaca, menghafal, mentadabburi, dan berupaya mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.